Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Dedi Auto Trader akan membagikan tutorial bagaimana cara menghidupkan Asus Zenfone Max Pro M1 JB601KL. Seperti ini, misalnya tombol on off-nya rusak. Jadi untuk mengetahui tombol on off-nya rusak adalah kita bisa cas. Jadi kita cas, kalau misalnya tampil lambang cas kita hidupkan tidak bisa, berarti itu murni tombol on off yang rusak. Jadi seperti ini. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk darurat kita bisa hidupkan tanpa menggunakan fleksibel on off. Jadi setelah fleksibel on off-nya ada, baru kita ganti seperti itu. Untuk cara menghidupnya gampang sekali, teman-teman bisa buka dulu back cover. Buka back cover seperti ini plat agak bukanya menggunakan karter biar agak mudah. Jadi setelah menggunakan karter, teman-teman bisa gunakan plastik, bisa bekas kartu. Kemudian di sini ada baut-baut, teman-teman bisa baut, buka dulu. Semua bautnya menggunakan obeng 1,5. Jadi bautnya menggunakan obeng 1,5. Setelah bautnya kita buka selesai, baru kita angkat. Nah, di sini ada fingerprint, hati-hati untuk fingerprint. Setelah lepas, ini ada fleksibelnya, teman-teman bisa angkat. Ada fleksibelnya, teman-teman bisa buka dulu. Setelah buka bautnya selesai, fingerprint juga lepas. Kemudian di sini ada fleksibel on off. Nah, fleksibel on off-nya ini kalau misalnya teman-teman mau ganti, gampang sekali. Kita bisa lepas dulu untuk fleksibel on off. Ini di lem saja menggunakan lem double tip. Jadi kalau misalnya baru kita beli, itu pasti ada lemnya, tinggal kita buka plastik kertasnya saja untuk pelindung lem. Kemudian untuk memasangkan kepada fleksibel PCB-nya ini, kita buka dulu untuk soketnya. Kemudian setelah terbuka pengunci soketnya ini, soketnya terbuka seperti ini, baru kita tarik. Di sini ada garis. Nah, garis ini bisa kita dorong. Nah, ini sudah lepas. Nah, inilah fleksibelnya. Jadi tanpa solder, tanpa blower, tanpa, cukup punya obeng saja bisa kita ganti sendiri. Untuk alat ini murah, tidak sampai mungkin 10.000. Jadi bisa beli di online, nanti kita bagikan link pembeliannya seperti itu. Untuk pemasangannya tinggal kita pasang saja. Di sini kalau misalnya baru, kita tempel. Kita buka plastik barunya, kertas baru tempel. Kalau tidak ada, bisa gunakan lem double tip juga bisa. Kita tempelkan saja, jangan khawatir salah seperti. Kemudian kita masukkan fleksibelnya tadi ke soketnya ini. Nah, ini seperti ini sampai garisnya habis masuk di dalam rongga di soketnya, di pengunci fleksibelnya ini. Nah, ini sampai atasnya lurus, kemudian lurus, baru kita tekan penguncinya seperti ini. Itu caranya sudah seperti ini saja. Dan sekarang kalau misalnya fleksibel on off-nya dia menjadi satu, fleksibel on off satu, kemudian fleksibel volume bawah, volume atas, dia menjadi satu. Dan sekarang kalau misalnya kita tanpa menggunakan fleksibel on off bisa untuk menghidupkannya. Ini di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali titik-titik ini. Titik-titik ini banyak sekali, itu berfungsi semua untuk test point. Nah, di sini ada tulisan P-bus, nah P-bus, DP, DM itu untuk ngecas. P-bus ini untuk jalur charger. Kemudian boot, ground, ground semua ini. Apa tulisannya nih? Term ini baterai sama ID. Ini termometer untuk suhu baterai, kemudian ini untuk identitas baterai supaya ada lambang persentasenya. Kemudian di sini ada pivot, jalur pivotnya seperti itu. Kemudian di sini kembali ke sini ada dengan ini down. Nah, down ini berarti volume bawah, kemudian up volume atas. Untuk mengaktifkannya tinggal disentuhkan ke ground saja, ke ground sini. Dari up ke ground tinggal sentuhkan saja seperti ini. Down juga seperti itu, kita sentuhkan saja. Jadi untuk jalur power, di mana jalur power ada di sini. Ada tulisan PWR. Nah, PWR inilah yang kita shortkan ke ground. Bisa kita bikin solder kabel, bisa kita gunakan pinset ataupun kabel. Caranya adalah seperti ini. Kita shortkan, misalnya menggunakan kabel, satu ujung di sini, satu ujung di ground. Nah, ini posisinya kita sentuhkan seperti ini sampai dia ada getar seperti itu. Ini kita matikan dulu, baterainya kita lepas, kemudian kita pasang lagi. Ini posisi mati. Selanjutnya kita bisa hidupin jalur power ini ke ground. Nah, kita sentuhkan, nah ada getar, baru kelihatan. Ini sudah hidup Asus. Jadi cukup menggunakan pinset saja, handphone kita sudah bisa hidup tanpa menggunakan alat-alat yang lain. Cukup obeng saja seperti itu. Saya kira seperti itu saja. Ini sudah selesai, sudah hidup.
untuk mengaktifkan nanti membangunkan layar bisa kita gunakan fingerprint, karena ini fingerprintnya aktif, kita bisa aktifkan fingerprint. Tapi kalau fingerprintnya rusak bisa ketuk layar 2 kali seperti itu untuk membangunkan layar. Nah, kemudian jangan sampai baterainya kehabisan. Jadi kalau kehabisan baterai kita ulangi lagi seperti ini. Setelah selesai baru kita pasang lagi seperti ini. Pasang dulu fingerprint, nah, kemudian kita baut lagi, baru kita tutup seperti itu. Saya kira seperti itu saja. Semoga ini video bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk pembelian komponen atau tanya-tanya, teman-teman bisa chat saja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu jawab ataupun kita bagikan link untuk pembelian komponen handphonenya seperti itu. Saya kira seperti itu saja. Dan satu lagi, kita sama-sama mendapat amal jariah dari tutorial ini adalah teman-teman bisa like, share, dan subscribe-nya seperti itu. Nanti kita ijazahkan supaya sama-sama mendapat pahala dari amal jariah kita untuk kemudian kelak seperti itu. Saya kira itu seperti saja. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.